Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan sekali lagi boleh memberkati kita. Mari kita datang kepadanya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau menjaga memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu dan kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami untuk kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Matius. Matius pasal yang ke-20 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-28. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, paling tidak ada beberapa tipe jenis orang yang bisa kita ketahui. Yang pertama, dia tidak tahu dan tidak mau tahu. Yang kedua, dia tidak tahu tetapi dia mau mencari tahu. Yang ketiga, dia tahu tetapi dia tidak tahu mau. Yang keempat, dia tahu dan dia mau tahu. Tetapi mengetahui apa yang harus dilakukan tidak selalu berarti mampu melakukan apa yang diketahui. Ini adalah sebuah gambaran yang kita lihat di dalam kehidupan para murid. Wajar kalau mereka tidak tahu. Tetapi saya percaya sebenarnya mereka tahu akan pertanyaan itu. Masalahnya, apakah pengetahuan mereka itu mampu mereka lakukan sebagaimana yang mereka ketahui? Sepertinya tidak. Kenapa?
Karena sangat terbukti sekali bahwa pikiran mereka masih banyak dipengaruhi oleh pemikiran duniawi. Contohnya di dalam bagian ini yang tentunya kita bisa lihat bukan bagaimana para murid ya, ada 2 murid datang bersama orang tua ya, yaitu Ibu Yakobus dan Yohanes, membicarakan tentang posisi ya, meminta anak-anak mereka ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus. Tentunya ini bukan berbicara tentang posisi duduk saat makan atau saat kemana-mana, tidak. Tapi ini mau berbicara tentang kekuasaan ya, biasanya menjadi tangan kanan, tangan kiri ya, memiliki satu kedudukan yang berbeda dari yang lainnya. Kita dapat melihat hal ini ketika murid-murid yang lain juga merasa tidak nyaman dengan hal itu dan mereka pun marah. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya para murid yang lain pun masih berpikir yang demikian. Berpikir tentang satu posisi, satu jabatan, satu kedudukan ketika nanti Yesus akan menyatakan diri sebagai pemimpin bangsa Israel yang ada di dunia ini. Ternyata kalau kita melihat ini pasal 20 ya, berarti Matius itu 28, 20 berarti berapa persen ya saudara? Sudah hampir 70% kurang lebih mereka mengenal Yesus harusnya. Tetapi sejauh ini pun mereka masih belum mengenal Yesus. Mereka belum benar-benar tahu siapa Yesus dan apa yang Yesus kerjakan. Sehingga di dalam bagian ini Yesus mengingatkan mereka bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan berbicara tentang posisi, ya, bukan berbicara tentang jabatan, kedudukan seperti itu yang seperti dunia pikirkan. Melainkan menjadi seorang pemimpin ini berbicara tentang bagaimana kita bisa melayani. Bagaimana kehadiran kita bisa membawa pengaruh yang tentunya yang baik. Ayat-ayat yang di bawah yang kita baca tadi misalnya ya. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara, ini suatu konsep yang sangat penting dimiliki oleh setiap kita, anak-anak Tuhan, ketika kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, ya, menjadi para pemimpin khususnya dimanapun berada ya, baik di gereja, baik di rumah ya. Bagaimana kehadiran kita sebagai seorang pemimpin itu pemimpin yang melayani. Biasanya kalau namanya pemimpin kan inginnya dilayani, segala sesuatunya dilayani. Tetapi di dalam kepemimpinan Kristen kita berbicara tentang kepemimpinan yang justru melayani. Ya, bukan hanya melayani ya saudara ya, tapi di sini juga barang siapa yang ingin menjadi ketermuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bagaimana kita diajarkan untuk rendah hati saudara di dalam mengerjakan semuanya itu. Jadi berbicara tentang pemimpin bukan adalah mereka yang memiliki kedudukan, posisi atau jabatan, tetapi bagaimana mereka memiliki sikap hati yang mau melayani, peduli, memiliki belas kasihan seperti yang Yesus ajarkan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudara, bagaimana dengan kita hari ini memandang sebuah posisi jabatan tertentu? Mungkin kalau hari ini saudara menjabat di satu posisi tertentu ya, baik di pelayanan, baik di satu pekerjaan, bagaimana saudara menjalankan tugas kepemimpinan itu? Apakah saudara seperti pemimpin-pemimpin dunia ya, mengharapkan kekuasaan itu sebagai kekuasaan untuk mengatur segala sesuatunya begitu, atau saudara menggunakan kepemimpinan ini sebagai sarana ya, di mana saudara bisa melayani banyak orang, saudara bisa menjangkau banyak orang. Seberapa pengaruh kita di tengah lingkungan kita hari ini sebagai seorang pemimpin? Nah saudara, ini mungkin yang perlu menjadi perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan hari-hari ini ya menduduki posisi-posisi tertentu. Mungkin sebagai pemimpin di perusahaan, sebagai mandor, sebagai pengawas, sebagai pekerja mungkin. Bagaimana kehadiran kita sebagai guru ya, sebagai kepala mungkin menduduki satu posisi. Bagaimana kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita lebih menonjolkan sok kekuasaan kita, sok hebatnya kita,
Atau kita belajar seperti Yesus yang datang untuk melayani. Sehingga dengan kekuasaan yang Tuhan berikan, jabatan, posisi itu, kita bisa membawa orang lain untuk mengenal lagi Tuhan kita. Mari saudara, buat saudara-saudara yang hari ini diberikan posisi tertentu, kekuasaan tertentu, pakai saudara untuk melayani, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui posisi-posisi kita, kehadiran kita boleh sungguh menjadi berkat. Tidak kebetulan ya saudara dipilih, diposisikan di posisi-posisi hari ini. Pertanyaannya, sudahkah kehadiran kita dengan posisi tersebut menjadi berkat? Atau justru kehadiran kita malah menjadi batu sandungan? Ternyata tidak sedikit loh. Ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan begitu ya, menduduki posisi tertentu tidak menjadi berkat. Bahkan ada yang menjadi batu sandungan. Dan bahkan ada lagi yang hidupnya malah justru jauh dari Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah posisi jabatan kita yang Tuhan berikan ini sudah berdampak? Ya, sebagaimana yang Yesus teladankan, sudahkah memberi dampak buat orang lain ya? Kita sudah tahu, hendaknya kita mau tahu. Dan ketika kita mau tahu, mari kita menjalankan apa yang kita tahu itu saudara. Dan kiranya Tuhan juga yang menolong kita. Dan saya berdoa buat saudara semuanya yang memiliki posisi tertentu, mungkin dalam kepemimpinan ya, lebih satu tingkat di antara orang yang dipimpin paling tidak. Saya rindu saudara, kita rindu semua saudara boleh dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Sehingga ada banyak orang juga yang boleh mengalami kasih Tuhan melalui kepemimpinan yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk posisi-posisi yang hari ini Tuhan izinkan kami ada di posisi tertentu. Dengan jabatan tertentu, dengan kekuasaan tertentu. Kami rindu, kami boleh memakainya untuk alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk gagah-gagahan, hebat-hebatan, tetapi biarlah kami menyadari posisi yang ada pada saat ini di kami, bisa kami gunakan sebagai alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, berkati juga untuk orang-orang yang akan dilayani, orang-orang yang akan dijangkau, sehingga kehadiran kami sebagai pemimpin-pemimpin Kristen boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan, dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami mohon berkat-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari sebagai para pemimpin-pemimpin dimanapun kita berada, mari kita jalankan fungsi kita, mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, sehingga kehadiran kita boleh menjadi berkat. Jadilah pemimpin yang siap untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.